Ketahui ada beberapa guncangan di industri perbankan di Amerika Serikat ya, dengan ada Silicon Valley, Signature Bank dan lain-lain. Sekitar beberapa bulan lalu lah kita ingat. Lalu juga kita ketahui Moody's dan S&P itu sudah memangkas beberapa kredit, terutama bank-bank besar juga di Amerika Serikat, bahkan including JP Morgan. Apakah ini bisa dikhawatirkan juga untuk geraknya bisa berpengaruh ke beberapa industri perbankan di Indonesia atau bagaimana Pak? Pertama, apa yang terjadi dengan Silicon Valley Bank dan beberapa bank regional ya lainnya di Amerika. Ini bukan bank internasional ya. Ini sesuatu yang bisa diprediksi karena bank-bank tersebut lama memarkir dana nasabahnya di bonds ya, khususnya US Treasury bonds di saat Fed Funds Rate masih 0,25%. Kan Fed Funds Rate itu di level 0,25% cukup lama ya. Jadi cukup lama suku bunga global, khususnya suku bunga Amerika Serikat, itu ditahan di level mendekati 0%. Segitu, ya. Sehingga sewaktu Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya dari 0,25% ke 5,5%, nilai bonds tersebut anjlok. Ya. Dan banyak nasabah mereka yang khawatir, mereka menarik dana simpanan mereka, sehingga terpaksa bank-bank tersebut menjual bonds mereka di saat harganya turun karena kenaikan suku bunga acuannya Federal Reserve. Ya. Dan disitulah terpaksa bank-bank tersebut mengabsorb kerugian yang besar. Ya. Tapi sekarang dengan FDIC, jadi LPS-nya Amerika Serikat cukup aktif. LPS-nya Amerika Serikat ya. Dan jadi bukan aja LPS-nya Amerika Serikat, tapi Federal Bank juga membantu ya, memberi funding kepada bank-bank untuk bisa lebih bernafas. Permasalahan perbankan di Amerika Serikat itu relatif lebih kecil. Ya. Nah, dampaknya terhadap Indonesia, kalau kita melihat struktur kekuatan perbankan Indonesia masih bagus ya. Kalau kita lihat dari capital adequacy ratio-nya, kalau kita lihat dari NPL-nya, plus dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ya, 5%. Ya. Gimana pun juga ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa dibilang top 3 di G20 ya. Ya, dan bisa nomor 2 di G20 karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok kan turun ya. Jadi di belakang India. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut tentunya juga membantu perbankan kan. Artinya ada support, ada cushion terhadap pertumbuhan kredit. Ya. Walaupun pertumbuhan kredit mungkin tidak double digit, tapi pertumbuhan kredit 8-9% itu cukup baik. Cukup baik ya Pak. Compare to what we know, di luar ada apa gitu ya Pak. Betul. Semuanya itu relatif dalam keadaan seperti sekarang ya. Nah Pak Fauzi, berarti kalau misal untuk perbankan Indonesia sendiri Anda bilang efeknya terhadap apa yang di Amerika Serikat relatively itu minim gitu ya. Bagaimana efeknya terhadap kantor cabang bank asing yang berada di Indonesia dan banyak juga bank asing berinvestasi di aset di dalam negeri? Bagaimana implikasinya terhadap bank-bank tersebut? Ataukah memang juga tetap minim? Karena kan tadi bank-banknya seperti Signature dan juga Silicon Valley itu memang bank-bank regional. Itu bank regional ya. Jadi yang besar di negara bagian Amerika, bukan di nasional Amerika, apalagi di dunia internasional. Kalau bank asing di Indonesia itu kan ada dua tipe. Yang satu adalah cabang, yang satu adalah subsidiary ya, PT ya. Kalau misalnya yang PT itu tentunya sangat mengikuti aturan yang berlaku bagi bank subsidiaries ya. Dan dengan dewan komisaris yang terus mensupervisi kinerja bank ya, dan tentunya juga harus mengikuti aturan OJK yang relatif ketat ya. Kalau yang cabang juga sama ya, walaupun kemampuan mereka untuk melakukan interbank transactions dengan luar negeri itu lebih besar ya. Untuk sementara ini saya tidak terlalu khawatir dan untuk JP Morgan sendiri Pak, karena memang JP Morgan kan banyak andilnya juga dalam investasi aset asing. Patokannya ya, sewaktu krisis tahun 97, 98, sewaktu krisis global finansial tahun 2008, bank asing itu relatif, yang di Indonesia ya, relatif stabil. Walaupun kalau kita melihat di tahun 2008, bank-bank internasional yang terpuruk ya di Amerika Serikat, di Eropa, di GFC 2008. Tetapi yang ada di Indonesia relatif stabil ya, karena ada ring fencing ya, khususnya yang PT ya, kan tidak mudah untuk mentransfer dana ke luar negeri bagi bank-bank tersebut ya. Yang cabang bank asing itu tidak mudah untuk mentransfer dividen atau modal ke luar negeri, apalagi yang PT itu kan dimonitor oleh OJK. Jadi menurut Anda safe to say kita tidak harus terlalu berlebihan berkhawatir mengenai hal ini? Kalau saya melihat tantangan perbankan Indonesia itu bukan di rasio-rasio kesehatannya, tetapi ada terlalu banyak ya jumlah bank ya.
Oke, Indonesia. jadi Kalau kita bicara commercial banks ya, bank komersial, bank umum, itu di atas 110-an gitu dan itu mesti konsolidasi. Oke.